Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Setelah 2 kali mengambil video tentang Mbak Titi yang jago servis laptop ya, hari ini saya pengen wawancara langsung dengan beliaunya, ngobrol-ngobrol ringan tentang hobinya, tentang kok bisa saya itu masih terheran-heran ya, kok bisa beliau itu canggih dalam menservis komputer dan mau gitu loh. Kan kadang-kadang ibu-ibu itu kan jarang, atau bahkan barangkali ya saya nggak tahu ya, yang buka servis secara umum itu kan mungkin ada tapi saya kan belum tahu. Di Malang setahu saya hanya beliau. Kalau di Malang memang ya, kalau di Malang, tapi kalau di mungkin yang lain saya nggak tahu juga kan gitu ya. Kalau di Malang memang belum ada. Jadi saya mau nanya, jenengan dulu itu apa agak tomboy gitu, kok seneng-seneng elektro gitu? Ya, kecilnya banget sih, SMP SMA. Oh, memang tomboy ya, banyak temen cowoknya berarti ya. Mudah bergaul gitu lah. Oh, mudah bergaul ya. Cepat bergaul ya. Gitu. Waktu SMP itu ya panjang ceritanya sih Mas, saya pernah kayak dibully gitu lah Mas. Dibully karena goblok. Lah ya enggak lah, kalau goblok kayaknya enggak ini. Enggak, serius ini. Jadi gini, enggak tahu ya, mungkin sebenarnya saya enggak goblok Mas. Enggak sebenarnya, karena waktu SD saya itu akademik saya tengah-tengah, enggak bodoh, enggak pintar. Ya, lek basa Jawane kaspo. Seperti itu. Terus pas saya di SMP Negeri 1 Palu itu kan SMP Negeri 1 Palu Sulawesi Tengah ya. Oh, jadi asalnya dari sana ya. Iya. Ibu bapak sana? Mama saya orang Malang. Oh, mamanya orang Malang, ayahnya orang sana. Palu ya. Jadi blasteran lah. Blasteran ya, Indo. Jadi saya kan kuliah sekolah di SMP Negeri 1 di kelas yang favorit, kelas B kan gitu ya. Saya nggak tahu Mas, mungkin karena saya memperhatikan diajarkan sama guru matematika fisika, kok saya nggak ngerti, nggak nyantol gitu loh Mas, beneran ini Mas, nggak nyantol. Terus akhirnya tapi teman-teman semua nyantol. Saya sudah perhatikan nggak karu-karuan, ternyata nggak nyantol Mas. Jadi kalau ulangan harian tuh selalu dapat telur disuruh rebus. Serius ini Mas. Oleh telur. Oleh nul. Direbus kalau sudah pelajaran matematika, udah pelajaran fisika. Mesti gitu Mas. Itu SMP kelas 1. Kelas 1 ya. Nah, terus akhirnya saya kan minder. Kan gitu. Akhirnya saya pindah ke SMP Negeri 4. Saya pindah sendiri, masih kecil tuh Mas. Iya. Orang tua saya nggak tau. Saya udah minder pokoknya, dibully kan gitu ya. Jadi saya oleh pindah. telur, rebusi telur, terus akhirnya jadi saya ngurus sendiri ke wali kelas saya. Ke kepala sekolah. Mama saya nggak tahu. Mama saya kan guru SMP Negeri 1 Palu. Oh, guru. Guru SMP Negeri 1 Palu. Pindah nggak tahu Mama. Nggak tahu, saking jengkelnya aku dibully. Kan malu lah Mas ya, gitu ya. Akhirnya tak urus sendiri, nggak tanpa sepengetahuan mama saya. Saya jebret pindah. Tanda tangan orang tua nggak ada gitu. Saya nggak tahu kenapa caranya kemarin. Kok saya bisa pindah ya? Berarti kelas 2. Kelas 1 SMP naik kelas 2. Naik kelas 2 pindah ke SMP Negeri 4. Palu juga. Iya, Palu juga, SMP Negeri 4. Ibunya nggak tahu. Nggak tahu. Nakal. Iya, nakal memang saya. Nakal memang. Sampai di SMP Negeri 4 Palu. Langsung ditanya kan ada A sampai H. Iya. Saya udah kapok Mas di kelas unggulan. Iya, kapok. A, B, C itu. Gampang bully orangnya. Orangnya pintar-pintar masalahnya. Jadi gini ceritanya Mas, kayaknya mau kelas berapa? Kan dalam memang kan bagus, bisa kelas C, kelas B. Enggak, kelas E gitu. Oh, milih kelas yang yang itu yang maksudnya tengah-tengah kan, enggak terlalu goblok, enggak terlalu pintar kan gitu ya. Kelas E kan sampai H. Sampai di kelas E, udah saya di kelas E. Nah, pas penerimaan catur ulang 1 apa 2, 3, lupa ya, catur ulang 1 ya. Waktu itu kan banyak catur ulang ya. Catur ulang, betul. Catur ulang 1. Pas penerimaan rapot, Mas ya, saya lihat saya punya rapot di ketiga. Loh, itu kan rapot saya. Apa saya juara 3? Masa saya kan gitu. Pas dipanggil juara 3, Sri Suryati, Masya Allah. Berarti saya pinter. Beneran Mas, gitu lah. Nah, saya terpacu Mas, terpacu lagi, belajar lagi. SMA. Saya ranking 2. Nah, pas sampai di kelas 3 saya tambah belajar lagi Mas. Berarti saya ini pintar kan gitu ya. Akhirnya saya ranking umum. Kelas A sampai H. Oh, dasar. Inspiratif sekali pemirsa. Ranking umum saya. Jadi hati-hati kalau ternyata membuli orang itu, dia bisa dendam dan dia bisa belajar dan akhirnya malah positif ya. Dari A sampai H. Saya ranking umum. Kalah kelas A juga. Loh,
Aku pintar tiba gitu Mas. Iya. Nah udah akhirnya saya SMA-nya di SMA Negeri 1 Palu. Itu yang di sana waktu itu ya termasuk yang favorit ya itu ya SMA. Iya, SMA Negeri 1 Palu saya juga orang santai kan, tambah tomboy lagi, tambah besar kan tambah kayak gitu kan. Memang tomboy kan. Suka santai-santai, saya pilih kelas G. Karena saya bisa kelas B. Bisa, saya tapi pilih kelas G biar santai lah kan. Biar santai, betul. Sekolah enggak usah ya. Padahal kalau mau milih B juga bisa. Bisa. Cuman memang saya nggak mau. Saya main ke G aja biar santai saya. Iya. Nah, di G itu saya orang nakalan Mas. Saya nggak mau masuk sekolah. Oh, sering bolos? Nggak mau saya. Ngapain? Saya sudah bisa kok matematika. Sudah bisa ya. Jadi ibu saya manggilkan guru privat. Kebetulan ibu saya kan guru, jadi anaknya minta apa tentang studi dituruti. Jadi ada guru privat matematika, ada guru privat. Tapi efeknya karena sudah bisa nggak mau. Saya nggak mau masuk. Nakal, ada guru privat matematika, fisika, kimia. Datang ke rumah dibayar kan gitu ya. Jadi saya nggak mau masuk. Buat apa saya masuk, sudah bisa. Kan kita sudah belajar di rumah. Itu betul. Akhirnya jadi akhirnya ya saya guru nggak dimarahi sama guru-gurunya sekolah. Bagaimana mau dimarah? Nilai saya 99. Oh, ya nggak berani marah mereka. Iya. Jadi karena pinter ya harusnya gitu ya, kalau anak pinter itu jangan dipaksa masuk ya. Betul, ini bapak guru, bapak ibu guru kalau punya murid yang pinter itu jangan dipaksa masuk, dia tambah stres tambahan. Iya betul. Ini teori pendidikan baru kayaknya. Akhirnya Mas, jadi kelas 1. Akhirnya ya waktu itu kebetulan Mas ya, ekonomi orang tua saya lagi di jaya-jayanya. Betul, masih jadi, jaya. Terserah saya mau sekolah di mana. Kelas 2 saya pindah ke Jogja. Oh, kelas 2 pindah lagi. Ya gitu nakalan. Kan juga orang tua saya kan lumayan berada. Kok ke Jogja? Di mana? Di Piri 2. Piri. SMA Piri 2. Itu kata. Bukan negeri tapi ya? Swasta, tapi maju. Disamakan statusnya kayak itu kan, disamakan. Jadi dari negeri bisa ke situ juga kan gitu ya. Kebetulan negeri-negeri yang lain penuh. Jadi saya masuk di SMA Piri 2 yang Jakarta itu. Sama saya paling pintar matematika juga kok di sana. Berarti di sana enggak punya teman atau punya saudara? Kakak saya kan kuliah di Jogja. Muhammadiyah. Jogja. MI. Karena ada kakak saya jadi orang tua. Boleh. Terus masuk SMA Piri? SMA Piri ya, saya paling pintar juga matematika di situ. Karena saya tuh memang fokus di matematika. Dan berhasil jago di situ. Iya jago, paling jago saya matematika di situ. Habis itu Mas, bosan saya Mas di Jogja, pindah lagi ke Palu. Bosan. Itu belum lulus. Naik kelas 3. Saya bilang sama mamaku, "Mau saya mau liburan lah ke Palu." Itu. Ternyata wis pindah itu. Nah, sampai di Palu nggak mau balik lagi saya ke Jawa. Nakal ini. Iya gitu nakalan. Jadi akhirnya saya pindah ke SMA Negeri 1 Palu. Sekolah saya 3. Kelas 1 SMA 2. SMA 1 Palu. Kelas 1 SMA Negeri 2. Kelas 2 SMA Piri 2. Kelas 3 SMA Negeri 1 Palu. Gitu. Di SMA Negeri 1 Palu saya paling pintar juga. Dari kelas fisika, bio, matematikanya. Itu kira-kira pintar itu keturunan dari ibu atau ayah itu Mbak? Mama saya. Mamanya memang guru ya, pintar ya? Bukan pintar Mas, kemauan saya banyak. Kemauan belajar saya. Kemauan saya, bukan pintar ya. Jadi beliau ini rajin belajar, keinginannya kuat. Gini Mas, misalnya gini ya. Misalnya ya, minggu depan atau 2 minggu depan bahas trigonometri. Trigonometri. Jadi saya beli 10 buku. Misalnya apa Yudhistira, macam-macam apa Ganesha, Intan Patiwara itu. Tak lihat guruku pakai Intan, tak beli. Gitu. Jadi sampai 10 jebret tak beli. Jadi besok 2 minggu lagi ada bab trigonometri. Saya buka Mas 10 buku sama tanya guru privat saya. Kewalahan guru saya. Jadi gurunya kalah apa ya? Karena juga belajar sebelumnya. Juga saya nggak pernah masuk juga dan nggak marah. Guru matematika saya. Lah saya bisa ya. Cuma guru PPKN yang marah sama saya hampir tidak lulus. Saya kan orangnya nggak mau Mas pelajaran-pelajaran kayak sosial itu. Pokoknya eksak aja. Makanya. Jadi hampir tidak lulus saya Mas. Nilai saya di ijazah itu di mana ada nama ya? 4 apa 5? PMP ya dulu. PMP. Moral Pancasila. Saya calon tidak lulus. Untung mama saya memang guru di situ, beliaunya mama saya.
langsung. Loh kok anak saya dikasih kayak gini nih? Gitu. Lah anaknya ibu kayak gitu nggak mau masuk. Iya. Gitu. Langsung saya disuruh minta maaf. Nah, kira saya lulus, hampir nggak lulus, Mas. Minta maaf juga waktu itu. Iya, minta gimana maaf. redaksi minta maaf? Saya minta maaf sama Ibu Roro gitu. Bu Roro bilang apa? Bukan. Redaksinya gimana? Kamu komentar orangnya gitu loh kan orang Jawa. Sok komentar aja, nggak pernah masuk pelajaran PMP. Gitu. Langsung dikasih tugas. Oh, dikasih tugas. Tugas saya kerjakan. Udah jadi 6. Minimal lah ya 6 gitu ya. Oke. Baru habis itu kuliah S1 di Malang. Pindah lagi dari umum pindah enggak? Enggak kalau itu. Kalau di Malang kerasan berarti ya? Dari tahun 94 Mas sampai sekarang. Iya, ternyata ke Jogja nggak kerasan, di Palu nggak kerasan. Ternyata beliau ini milih Malang. Iya, oke. Gitu. Jadi tamatnya di Unmu Malang. Oke. Di Unmu ambil elektro. Kenapa kok ambil elektro kok nggak mesin sekali? Oh, begini ceritanya. Iya. Saya kan memang lebih mendalami matematika. Iya. Saya pikir di elektro itu banyak matematikanya, iya. batin, awal, kan gitu ya. Pokoknya jangan sampai ngambil sosial. Saya nggak bisa. Iya. Nah, kan kita nggak bisa sosial gitu. Padahal dengan itu kan pinter gaul juga kan sebenarnya. Masa nggak suka sosial? Nggak bisa saya Mas. Tadi kalau saya kayak dari SD itu Mas ya. Kalau ada pelajaran bahasa Indonesia, misalnya mengarang. Iya. 2 paragrafnya macet. Tulisannya tak kasih besar-besar. Biar jadi 2 paragraf. Jadi kan macet. Iya. Dari SD memang. Jadi iya. apa itu? Otak kanan yang nggak berfungsi saya pikir ya? Iya, kanan. Iya. Dari SD memang lihat teman-teman loh. Sampai ini pintar-pintar gitu. Tapi saya nggak bisa. Memang dari SD itu udah kelihatan ya. Kelebihan orang memang ya mungkin berbeda-beda ya. Ada orang yang nulis tuh nggak bisa berhenti, ada yang nggak bisa mulai, ya, termasuk dengan itu yang nggak jadi baru memulai. Ini gimana kan gitu. Iya, jadi saya takut kalau sudah pelajaran-pelajaran apa sosial gitu, nggak berani saya itulah. Terus kuliah di Malang? Di Malang ambil elektro. Ambil elektro dengan maksudnya mau pengennya matematikanya. Karena matematikanya banyak. Saya sebenarnya pengen ngambil jurusan nggak pengen kedokteran gitu dulu. Oh iya, gini ya, ceritanya Mas. Gimana? Kalau kedokteran, iya saya pengen kedokteran awalnya kan gitu ya. Jadi kedokteran tuh nggak keterima kan. Nah, terus akhirnya padahal jago ya. Nggak jago. Ternyata kalah juga di. Sudah kan. Akhirnya saya ngambil elektro di Unmu kan gitu Mas ya. Habis itu karena mama saya pengen saya jadi dokter. Iya. Pengen saya jadi dokter. Jadi tahun kedua itu saya ikut itu di mana di Surabaya tuh UWK Universitas Wijaya Kusuma. Wijaya Kusuma. Akan ada kedokteran? Ada. Iya. Nah, tahun 95 saya kuliah. Kuliah kedokteran memang. Di WK. Iya, di WK. Wijaya Kusuma. Yang iya. Oh iya. Saya kuliah di situ. Terus. Jadi berapa tahun? Cuman 1 semester. 1 semester. Nah, jadi kenapa pindah? Ya gimana Mas, perjalanan hidup saya banyak penyakit gitu. Oh iya. Nah, jadi kayak penyakit gitu loh, penyakit ya ada yang penyakit kayak ya gitu-gitu. Penyakit yang bukan penyakit dokter, kan kayak gitu ya. Udah. Akhirnya saya stres, saya balik lagi ke Unmu Malang. Elektro, saya lepas yang sana. Bukan karena tidak mampu. Iya. Sakit gak karu-karuan gitu Mas. Udah ke dokter ke A, B, C, nggak ada penyakitnya, tapi saya merasakan sakit. Nah, itu apa namanya ya, penyakit apa ya? Ya non medis. Non medis. Gitu lah. Akhirnya ke elektro. Iya. Perlu saya buka agak lama saya kuliah saya Mas. Kuliah saya agak lama karena penyakit. Penyakit 1, penyakit 2, penyakit 3, penyakit 4. Paling sama nolak cowok paling. Enggak tahu saya. Jadi uang ya Mas. Jadi saya orang cuek, kalau saya orangnya enggak cuek Mas, saya enggak mungkin minder. Jadi saya kuliah 94, kuliah 95, 96, 97, 96. Pokoknya teman saya banyak di kelas. Berarti paling sering nolak ya? Enggak juga. Nah, jadi awalnya itu Mas, saya kan tomboy. Iya, kayaknya enggak mungkin pakai jilbab deh. Kan saya pakai kayak laki gitu. Belum pakai jilbab waktu itu? Ya belum Mas, semester 1. Kuliah? Belum. Kuliah belum pakai ya? Semester 1, 2 belum pakai jilbab. Iya. Terus dikasih penderitaan baik sama Allah. Masih punya kecobaan gak karu-karuan gitu loh. Terpaksa saya pakai jilbab, mendekatkan diri ke Allah. Betul. Jos. Itu intinya. Jos. Jadi sholat tahajud, bla sholat duha, semua saya kerjakan karena penyakit saya dokter nggak bisa nyembuhin. Bukan, ya. Yang nyembuhin Allah. Beneran Mas, Allah ini. Terus nyembuhnya tuh 5 tahun. Ya. 5 tahun sembuh. Datang lagi penyakit yang lain.
2 tahun sakit, datang lagi penyakit yang lain. Gitu. Nah, akhirnya jadi saya semakin kecil. Setelah berjilbab, berhijab, alhamdulillah sembuh hilang ya. Tapi sembuhnya pelan-pelan. Pelan-pelan dan Enggak langsung jebret habis jilbab Oh, diuji iya, terus. iya, Karena iya. mentang-mentang kamu pakai jilbab langsung sembuh. Enggak. Betul. Tetap diuji. Iya. Nah, makanya kuliah S1 saya lama. Berapa tahun lamanya itu? 10 tahun. 10 tahun saudara kuliahnya ternyata ketahuan. Tapi kalau dulu kan nggak di DO ya zaman dulu ya. Apa Renim Dan jadi saya punya ijazah 98. Iya. Ijazah 98. Kalau sekarang di DO itu. Oh gitu ya, saya nggak tahu. Pokoknya saya Renim. Kecuali apa namanya terminal ya mungkin ya. Saya nggak terminal, cuman itu jadi saya gini Mas, ke 1 semester ngambil 6 SKS, 10 SKS karena saya kuliah sambil sakit. Betul. Memang zaman kita dulu kan nggak ada DO itu. Ada temen sampai 10 tahun sampai lama-lama. Makanya dasar-dasar umum pasti hafal saya. Mbak Sri ya tahu semuanya. Iya, namanya masih abadi. Iya. Oke, kuliah 10 tahun. Setelah kuliah itu balik lagi ke Palu apa? Ya itu, PNS keterima itulah tahu soal saya kulis. Iya, itu lah Mas ya. Nah, itu ya. Jadi kerja di Palu lah ya intinya kerja di Palu setahun gitu Mas ya. Iya. Langsung saya balik lagi ke sini kuliah S2. Jadi beliau ini sudah lulus S2 elektro juga di Universitas Brawijaya. Keren. Jos. Jadi memang sangat inspiratif mulai dari. Jadi gini lagi mas. Yang tahun 2015 saya kan belum bisa nyervis. 2015. Belum, tapi sudah bisa kalau cuman nyodor bisa di kampus kan belajar. Nyodor bukan nyodor kayak gini. Ini kan nyodor kecil beda mas. Gitu ya. Jadi tahun 2015 itu laptop saya rusak. Mati. 2015 laptop rusak mati. Yang kayak gini. Iya. Udah takut saya mas. Kalau PC kan saya udah biasa bongkar pasang PC dari satu ya. Mau bongkar takut. Ya takut karena belum biasa. Karena belum biasa. Okay. Cuman bayanganku sudah jelas. Oh ini paling konektor DC-in kan gitu. Cuma saya nggak berani. Iya. Nah akhirnya saya serviskan ke teman saya. Saya nggak mau ke teman saya pokoknya. Karena cas kemarin 500 kan. Waduh, mainnya kok 500 paling cuma sekitar ininya. Batinku gitu ya. Di situ saya belajar. Belajar servis. Intinya buat diri saya sendiri biar saya nggak dibodoh-bodoh. Intinya gitu. Nggak ada niat buat nyervis kayak gini. Nggak ada niat. Nggak ada niat. Jadi semua ini nggak ada niat awalnya. Ini semua ya atas rahmat, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Nggak ada niat mas, pikirku yang penting. Tidak ada keinginan luhur kayak gini. Saya bingung akhirnya. Serius nggak ada. Iya. Terus mulai. Akhirnya kan gini mas ya. Terus saya kan tahun 2018 mas ya. 2019 bulan Mei 2019 bulan Mei. Saya belum niat juga mas. Tapi alhamdulillah orang-orang Palu banyak nyervis ke saya memang. Ketika masih di Palu? Saya kan bolak-balik mas. Bolak-balik Palu Malang, 4 bulan di Malang, 3 bulan di Palu kan gitu. Jadi kasihan ya di Palu. Jadi setiap saya ke Palu pasti ada servisan. Paling sakitnya kebanyakan di Palu. Jadi gini mas, jadi di sana banyak servis. Jadi pas saya ke Palu banyak antri ya yang ngantri orang gitu loh. Jadi saya percaya dirinya di Palu, di Malang belum. Malang kan kota besar, orang pinter-pinter. Iya, banyak tukang servis ya. Jadi saya belum pede. Pede. Padahal sudah ahli sebenarnya. Akhirnya setiap saya ke Palu 3 bulan orang ngantri kan gitu ya. Kalau belum sempat saya bawa ke Malang. Yang jelas saya belum promosi di Facebook gitu mas ya. Udah akhirnya tahun 2019 bulan Mei sampai sekarang saya kan nggak pulang-pulang di sini terus. Kan gitu ya. 2 tahun lah ya. Jadi saya lagi di rumah sakit jaga ibu saya. Teman saya yang tadi saya bilang Jamasari, dosen UMM. Telepon saya. Ada servisan loh. Masa sih nggak buka servis kan disuruh nyervis gitu. Jadi saya kaget gitu lah mas. Saya kaget di situ kan gitu ya. Akhirnya dia nih. Saya bilang aku lagi di rumah sakit jaga ibu saya. Oh ya nanti kalau ibumu sembuh kamu anak mama ya. Yo kan gitu. Akhirnya ibu saya sembuh saya ambil ke rumahnya Jamasari. Aku dikasih 2 servisan jebret. Itu 2019 bulan Mei mas. Selesai sudah. Selesai 2 itu. Iya hidup gitu Jamasari ya. Habis itu masih, tapi saya nggak promo. Pokoknya saya gantung. Kalau dikasih saya servis, kalau enggak diam. Pokoknya gantung dikasih apa sama enggak kan gitu mas ya udah.
Akhirnya bulan apa ya, Mei, Juni, Juli masih dikasih hari. Kalau nggak salah sampai September, Oktober vakum, nggak dikasih. Ya berarti saya nggak ada servisan, kan gitu ya. Biasanya nggak ada. Terus moro-moro bulan November saya main ke mantan ipar, saya main kan, Mbak ada laptop ya total Pak, ono, gak apa tak tuku, gitu, tak tuku. Akhirnya saya beli, moro-moro dia bisa hidup laptopnya, cuman kasus kotor, kan kotor, hidup dia kaget, gitu loh. Akhirnya minta diservis sama Mbak Nurul. Moro-moro ada lagi orang bulan apa aku ditelepon, Mas. Saya nggak promosi. Laptop saya rusak. Oh ya, dia ada. Ada keruannya. Itu ceritanya Mas. Akhirnya saya tertantang di situ. Saya promosi di WhatsApp. Terus yang di Facebook barusan Mas. Barusan. Ya, saya tahunya barusan. Kalau yang di Facebook itu saya mulai promosi 2021 kan ya? Istiqomah ya. Istiqomah itu bukan 2020 November akhir. Iya. Tapi mulai kena imbasnya tuh baru 3 bulan belakangan ini, banyak yang datang. Karena istiqomah. Tuh. Itu dari awalnya dari main-main, bercanda. Dari yang tomboy, dari yang males masuk sekolah, pindah sekolah, kemudian sakit-sakit, kemudian laptopnya rusak, nggak berani nyervis, kemudian tiba-tiba dipanggil teman saya suruh nyervis. Jadi ini benar-benar bukan cita-cita, saudara. Kebetulan apa itu namanya? Nggak ngerti istilahnya saya. Itu apa ya? Itu namanya rezeki ya, yang tidak itu yang sudah Allah sendirilah yang mengantarkan beliaunya ini. Kamu kayaknya akan besar atau akan amin. berhasil atau akan lebih bermanfaat ya kalau bekerja ini. Jadi luar biasa saudara, dan beliau ini sekarang bisa dibilang kuala nervis itu. Ini masih ada 20 Mas. 20 waiting listnya. Waiting list sudah ada 20. Saya nggak bayangin main-main gini ya. Dan ini beliau ini layak menjadi inspirator bagi kita semuanya untuk bahwa belajar itu penting berarti Mbak ya. Iya, terus Mas. Jangan putus asa. Pernah dibully saya juga kan, paling goblok. Yang sabar tapi tapi dendam yang baik ya. Iya, saya orang yang gitu Mas kalau dibully. Rata-rata begitu. Banyak orang yang kecil dibully, besarnya dia justru menjadi panutan. Itu nilai-nilai pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik dari beliau, dan ini menurut saya sangat inspiratif Mbak Titi. Jadi semoga makin lancar. Amin. Dan Mas Furqon putranya juga bisa meneruskan menyenangi, dan syukur-syukur bisa bisa memberdayakan banyak orang. Amin. Saya kira itu pemirsa pertemuan kali ini, dan kemungkinan nanti kapan-kapan gitu saya pengen lagi, pasti ada hal baru dari Mbak Titi ini yang bisa. Karena saya belajar terus. Untuk sementara dari sekian dulu kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.